haluan kiri ini. Kalau sekarang di seperti di PSI itu kan ada dua, ada yang haluan kiri, ada yang lambang merah kan dulu. Itu ada PSI yang dipimpin oleh Harsono Cokro Aminoto, ada PSI yang dipimpin oleh siapa lagi itu, lupa lagi seorang lagi. Ya Allah. Jadi kalau Mas Sumi itu di Jawa Barat dulu pada musim pemilu 55 tokohnya siapa, Ki? Pada waktu itu Jerman, orang itu Pak Jerman. Kemudian Pak Jerman itu nama singkatan atau nama beliau? Bukan nama beliau. Namanya memang Jerman. Kemudian ada lagi Pak Rusad Nurdin. Pak Rusad Nurdin di Bandung ya? Rusad Nurdin. Aka Basuni pada waktu itu. Aka Basuni. Nah, akhirnya itu dari orang NU itu tadi. Tapi bertahan terus sampai terus sampai dibubarkan. Sampai dibubarkan tahun 60-an ya, tahun 60 ya. Kenapa, Ki, kalau boleh tanya nih, kok tokoh-tokoh Mas Sumi ini banyak yang dari Sumatera Barat, Ki? Apa menurut bacaan Aki? Banyak dari Sumatera Barat, karena dari orang Sumatera Barat tuh gerakan dakwahnya sudah lebih modern, maju di kota-kota besar gitu. Jadi kalau di pelosok kurang itu, kurang. Tapi memang ada itu ciptaan Hindia Belanda. Jadi orang Sunda itu bukan tidak maju, majunya itu diisolir di Bandung. Dari barometer politik itu mesti Bandung sampai sekarang umat Islam. Barometernya mengapa tidak di mana? Tidak di Sumatera Barat. Hanya orang Sumatera Barat akhirnya berposkonya di Bandung kan, itu yang intelektual. Bandung itu tempat para intelektual ya. Para intelektual. Bandung Lautan Api juga di sana dulu ya. Iya. Jadi yang manapun semua gerakan-gerakan itu ada di Bandung. Kalau Aki boleh memberikan pelajaran buat kami-kami yang muda, dulu apa kebanggaan masyarakat terhadap Mas Sumi? Orang itu tidak ada konflik dengan Abdullah bin Nuh, sehingga mendapat julukan menang. Kemudian di Sukabumi Ahmad Sanusi angkat. Jadi itulah pendekatannya. Memang pada waktu itu sudah agak intelek lah. Tapi kan kalau sekarang sudah banyak intelek, tapi kesukuan sekarang itu agak kurang. Pengangkatan sehingga direbut oleh orang lain. Nah ini. Mas Sumi dibubarkan tahun 60. Iya. Apa betul, Ki, bahwa memang ada dorongan dari PKI kepada Soekarno agar Mas Sumi dibubarkan? Iya. Kenapa, Ki? Ya waktu itu kan Soekarno dibawa berobat kemana? Ke Cina. Tapi diiming-imingi dengan si Dewi itu. Ada memang. Tapi saya pada waktu itu ya, maaf saja nih, karena tidak tahu semua. Waktu akan dibubarkan, setelah dibubarkan Mas Sumi di Indonesia itu seperti BPI, Badan Intelijen Indonesia itu, Subandrio. Terus saya tuh ngajar di puncak, istrinya harus Tati Subandrio diajar padahal itu 3 hari akan dibubarkan. Ini Pak, silakan sambil minum. Ya, baik. Terima kasih, ini dikasih hidangan yang luar biasa, minuman yang enak. Kita lanjutkan, Ki ya. G30 SPKI itu kan sebuah peristiwa yang membuat luka yang dalam ya. Waktu peristiwa itu Aki sedang di mana itu? Ada di sini. Ada di sini. Iya. Apa kelakuan mereka kepada orang-orang yang bukan PKI? Ya, intimidasinya tidak kasar. Tapi mereka mengadakan pelatihan gerwani. Dekat Taman Pahlawan itu di situ. Kemudian sudah mulai ada tekanan tapi tidak berani, tidak kasar gitu. Intimidasi yang kasar itu Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah keras ya? Keras. Dan di sini itu kebetulan ya, PKI di sini itu masih partai
kiai kiai Indonesia. Oh. Rata-rata kiai diangkat dari Sukabumi itu ada Ciseure kiai itu. Nggak paham mereka ya? Iya, karena buta politik dijebak gitu. begitu ya? Di Cianjur ada, di Bandung ada. Jadi PKI itu tidak masih kasar PDI pada waktu itu. Dan PDI belum ada kan, PNI, Iya. Partai Nasional Indonesia. Iya. Sekarang juga komunis itu. Bapak mengatakan PKI dahulu ya sama dengan PNI sekarang. Ideologinya itu. Jadi agama itu hanya ya apa, untuk keperluan rumah tangga aja. Mengapa dimasukkan di sekolah jadi silabus? Kata siapa? Kata Megawati, sudah saja itu urusan agama, kata di rumah masing-masing. Itu kan. Dan tapi yang jadi heran saya, mengapa Megawati padahal saya dilahirkannya di sini. Ya, di Cipanas. Oh iya, istana sini. Ya. Mengapa? Kesalahannya di mana? Padahal sudah berikhtiar Muhammadiyah itu mendekatkan Soekarno sehingga mendapatkan Megawati ya. Mengapa jadi belum kuat itu, dari mana itu? Yang pindah agama tuh si Sukmawati ya? Iya. Mengapa? Harusnya Megawati itu, Fatmawati itu kuat ya, meneteskan kepada anaknya. Mengapa sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mirip lah, Islami lah. Jadi kesimpulannya kalau G30 SPKI itu memang itu murni otaknya PKI gitu. PKI sebagai dalang dan sebagai pelaku ya, sebagai perencana dan sebagai pelaksana. Iya, melanjutkan sakit hati karena waktu di Madiun kan. Tahun 48 gagal, 65 diulangi lagi. Dan itu anak keluarga yang Madiun kan. Ya, kalau mau ditarik, nariknya itu kan sejak berdirinya PRD. PRD itu Partai Rakyat Demokratik. Itu otaknya bernama Budiman Sujatmiko. Budiman. Nah, kalau kita lihat Gerwani mudanya namanya Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning itu majunya dari Dapil Sukabumi Selatan. Dia mengarang buku Aku Bangga Jadi Anak PKI bulan Juni tahun 2002. Dan buku tersebut sudah tersebar sebanyak 2 juta eksemplar. Judul bukunya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Terbitnya tanggal 20-an bulan Juni tahun 2002. Itu sesuai dengan dihapuskannya turunan PKI boleh jadi pegawai. Nah, itu terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 pasal 60G telah membolehkan orang-orang PKI itu menjadi anggota DPRD, DPR RI, DPD, eksekutif, yudikatif, dan keanggotaan di pusat-pusat kedinasan. Kemudian terbit buku kedua yang berjudul Anak PKI Masuk Parlemen. Yang nulis sama. Jadi kondisi kita sudah parah gitu. Saya nun sewu, punten, hampura, ini kenapa sampai mereka bertumbuh begitu besar sementara masyarakat tidak bisa membacanya gitu. Tapi bukan gerakan yang dibesarkan oleh Surya Paloh, bukan. Surya Paloh secara langsung tidak kelihatan itu. Saya juga tidak berani mengiyakan dan juga tidak berani menindakkan. Yang jelas mereka tetap di tempat yang sama. Dulu kan di PNI, kemudian berkolaborasi kan tahun 60. Iya. Ya 60 karena kemudian setelah dekret presiden, efeknya membubarkan Masumi, membubarkan PSI kan. Iya. Ya Pak Sahrir kan. Iya. Atau Pak itu ayahnya Pak Prabowo, iya. Sumitro Joyo Hadikusumo kan gitu. Iya. Nah, kemudian tahun 65 mereka mengadakan pemberontakan bersenjata dengan membunuh para jenderal. Walaupun rencana mereka kan katanya mereka mau kudeta tahun 1971.
karena merasa Ibu Pertiwi sudah hamil tua, Iya. mereka merasa cepat, mereka lakukan percepatan, jadi semacam pelahiran prematur. Akhirnya mereka ditakdirkan Allah dihancurkan dan dikalahkan oleh umat Islam dan tentara. Hanya bodoh umat Islam pada waktu itu. Nah.